Berkas gugatan tim hukum Prabowo Hatta di Mahkamah Konstitusi dipersoalkan. Ditemukan banyak kejanggalan pada dokumen gugatan yang diajukan. Anggota tim hukum pasangan Prabowo Hatta, yakni Magdir Ismail, menilai daftar cacat dalam isi dokumen gugatan hanyalah kesalahan ketik maupun penghitungan. Melihat berbagai kelemahan itu, bagaimana nasib gugatan Prabowo Hatta di MK? Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat politik dari CSIS, C. Kristiadi, dan nanti juga kita masih menunggu kuasa hukum Prabowo Hatta, Firman Wijaya, dan selain itu juga melalui sambungan telepon sudah bersama kami pengamat hukum tata negara Refli Harun. Mas Refli. Iya. Halo Mas Refli, ini kalau kita melihat gugatan dari tim Prabowo Hatta yang ada salah ketik dan juga penghitungannya juga masih salah gitu, itu apakah ini berkas ini masih bisa diteruskan, Mas? Iya, ini sebelumnya saya mengucapkan Idul Fitri dulu. Ini masih di perjalanan. Halo? Ya, silakan Mas, terus. Iya, jadi begini, soal salah ketik dan lain sebagainya, ya, itu menurut saya hal-hal yang barangkali mungkin tidak terlalu dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi kalau menurut pengalaman saya selama ini, ya. Ya. Jadi dalam kesempatan sidang dan lain sebagainya itu bisa diperbaiki sesungguhnya, ya, bisa direnvoa. Tapi saya lebih tertarik sebenarnya membahas soal materi permohonan itu sendiri, begitu. Ya. Nah, kalau dari sisi permohonan kan sebenarnya kan permohonan Prabowo Hatta itu kan terdiri dari dua bagian besar. Pertama mempermasalahkan jumlah suara, ya. Lalu kemudian kedua mempermasalahkan proses pemilu, electoral proses. Kalau dari sisi jumlah suara kan Prabowo Hatta mengklaim kalau dia menang 50 sekian persen, ya. Iya. Yang kalau dijumlahkan bukan 100% jadinya, ya. tapi 99,99% kalau saya tidak salah. 99,99% kan kira-kira begitu. Ya. Nah, itu kan terlihat elaborasi kemenangan itu kan tidak begitu jelas sesungguhnya. Tidak begitu jelas dari mana dasar untuk mengatakan menang, ya. Lalu kemudian bukti-bukti dan lain sebagainya. Karena itu perasaan saya mengatakan bahwa klaim kemenangan itu tidak kuat sebenarnya dasarnya. Ya. Anda mencurigai sebetulnya ini hanya penghitungan semacam dengan alat kalkulator seperti itu? Bukan, ini biasanya entry point. Jadi entry point untuk masuk kepada permohonan ke Mahkamah Konstitusi, biasanya memang pemohon selalu mengatakan bahwa suara mereka unggul, kan begitu. Hanya memang terlihat tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat atau data-data yang kuat. Terbukti elaborasi dari sekian halaman permohonan itu kan paling cuma 2-3 lembar yang mengatakan bahwa Prabowo Hatta unggul dari sisi jumlah suara. Nah, yang kedua adalah karena itu menurut saya kalau masuknya dari sisi jumlah suara, saya mengatakan agak berat sebenarnya, ya. Lalu kemudian yang kedua dari sisi electoral proses atau proses pemilu. Kalau dari sisi proses pemilu, begini, kalau dalam pemilu itu kan ada, kalau kita bicara tentang piramida kecurangan itu, ya, ada yang disebut dengan irregularities, ya. Kemudian yang tengahnya disebut dengan fraud atau kecurangan, di atasnya intimidasi, intimidation dan violence, kekerasan. Nah, yang disampaikan tim Prabowo Hatta itu sesungguhnya lebih banyak irregularities, ketidakwajaran, ya, unusual things dan lain sebagainya, yang sebenarnya belum tentu kecurangan. Nah, sebagai contoh misalnya ketika mereka banyak mempermasalahkan DPKTB. DPKTB itu daftar pemilih khusus tambahan. Mereka yang memilih dengan KTP, tetapi patut diduga mereka tidak berasal dari alamat di mana KTP itu berada, di RT dan RW tempat pemungutan suara. Tapi mereka dari tempat lain yang kemudian melakukan memberikan suara di TPS-TPS yang bukan alamat mereka. Nah, tetapi kan ini kan baru unusual things atau irregularities yang kita tidak tahu apakah kemudian mereka memilih itu menguntungkan Prabowo, merugikan Prabowo, atau sebaliknya menguntungkan Jokowi atau merugikan Jokowi. Kan tidak bisa diverifikasi bahwa ini pasti merugikan Prabowo misalnya. Iya.
Nah, karena itu biasanya bukti-bukti seperti ini tidak terlalu digubris oleh Mahkamah Konstitusi, karena kalau dasarnya irregularities atau hal-hal yang tidak wajar misalnya, tetapi tidak bisa dibuktikan itu sebuah kecurangan yang merugikan pemohon misalnya, maka kemudian itu tidak dipertimbangkan. Dan kalau kita mau lihat irregularities, jangan-jangan semua TPS itu pasti mengandung irregularities begitu. Ya, Anda menilai artinya gugatan yang diajukan oleh tim Prabowo Hatta ini lemah secara data seperti itu? Iya, saya melihat secara substansi agak berat ya. Dari sisi substansi agak berat. Jadi kalaupun misalnya mereka menunjukkan adanya yang irregularities itu dengan data-data yang banyak, tapi sekali lagi tidak bisa diverifikasi apakah irregularities itu lantas kemudian merugikan Prabowo dan kemudian menguntungkan Jokowi. Karena kita tidak pernah tahu mereka yang memilih dengan DPKTB dengan menggunakan KTP itu memilih siapa. Kalaupun kemudian katakanlah mereka kemudian jumlahnya banyak ya. Sekali lagi kan tidak bisa kemudian dikatakan itu kecurangan kalau mereka memilihnya cuma satu kali. Iya. Ya kan? Ini secara administrasi pemilu itu keliru, tetapi secara substantif itu masih bisa dibenarkan sepanjang mereka cuma memilih satu kali, karena kita tahu dalam Pilpres kan tidak ada yang namanya daerah pemilihan. Dimanapun memilih dimanapun asal satu kali kan sesungguhnya hak orang. Tapi kalau dalam konteks pemilu legislatif, orang memang harus memilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, karena bisa saja kemudian terjadi mobilisasi massa dari satu dapil ke dapil yang lain. Baik. Halo? Ya, Mas Refli, ini kan Mas Refli pernah juga beracara di MK kan, Mas Refli ya? Pernah nggak dengan situasi yang seperti ini, Mas? Ya, sebenarnya situasi seperti ini sering terjadi di MK. Jadi mereka hasilnya seperti apa, Mas? Ya, selalu mengklaim bahwa kalau mereka tidak sanggup menunjukkan adanya kecurangan, adanya kerugian dalam hal penghitungan suara yang nyata, kan begini, perbedaan antara Prabowo dan Jokowi itu kira-kira kan 8,4 juta suara. Ya. Nah, kalau misalnya Prabowo ingin menang, maka dia harus bisa mengklaim bahwa dia dicurangi 4,2 juta suara. Paling tidak ya? 50%. Ya, paling tidak 50%. Nah, itu baru kemudian dia akan unggul. Tapi persoalannya saya melihat tidak ada data yang cukup kuat, yang akurat, yang kemudian menyatakan bahwa dia dicurangi atau dikurangi suaranya sampai 4,2 juta suara. Baik. Hanya tiba-tiba dia mengatakan bahwa penghitungan menurut versi kami sekian, kan kira-kira begitu. Padahal kita tahu bahwa penghitungan versi yang bersangkutan kan sesuatu yang tentu bukan tidak bisa yang dijadikan official. bukti juga ya? Ya, yang official itu tentu yang dari KPU. Nah, dia perlu hanya membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan yang mengakibatkan suara mereka berkurang sampai 4,2 juta suara. Itu baru signifikan. Baik. Tapi biasanya dalam konteks pemilu kada, Pak Mahfud misalnya, ketua tim Prabowo mengatakan, jangankan jutaan, itu 100.000 saja susah dalam konteks pemilu kada. Untuk kemudian membuktikan atau membalikkan keadaan bahwa pemohon kehilangan 100.000 suara. Ya. Nah, dalam permohonan sebelumnya yang pernah diajukan Wiranto tahun 2004, lalu kemudian Megawati tahun 2009, JK juga 2009, mereka memang hampir tidak bisa membuktikan bahwa mereka sudah dicurangi suaranya. Karena itu biasanya mereka bergerak pada ranah kedua, ranah electoral process. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang electoral process, kalau yang diandalkan cuma irregularities, ketidakwajaran, asumsi, hipotesis, maka sesungguhnya hal tersebut sangat tidak kuat untuk susah sekali ya. Oke, baik Mas Refli, di sini juga ada Mas Kristiadi. Mas, ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh tim Prabowo Hatta ini, apa yang terbaca dari Mas Kristiadi pertama kali? Pertama tentu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dulu. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan nanti. Oh, banyak itu Mas Kris. Saya kira begitu. Mohon maaf di bulan di hari yang sangat penuh berkah ini. Juga kepada Mas Refli saya terima kasih. Saya sangat hormat kepada Mas muda ini. Dulu pernah menyelamatkan pemilu dengan melakukan judicial review di MK itu. Sehingga KTP bisa untuk memilih itu bagi saya kita terobosan ya. Terobosan, dan bahwa generasi muda kita hebat-hebat ya.
Sebetulnya kalau saya mengikuti sejak agak awal ya mengenai soal apa itu perselisihan sengketa ini, sebetulnya kalau saya baca-baca juga beberapa pendapat Mas Refli Harun, pendapatnya Mas Mahfud, pendapatnya Mas Todung Mulya Lubis, ada baiknya Pak Prabowo itu berfokus kepada alat bukti, ya alat bukti. Sebab kalau tidak berfokus ke sana, itu ada hal-hal yang ungkapan-ungkapan yang seakan-akan kita ini negara mau perang nih, ya kan? Terus Pak Prabowo ada pidato yang diunduh di YouTube 23 menit, ya sudah membangun image kepada publik. Beliau adalah seorang tokoh penyelamat, bukan sekedar seseorang yang menjadi pilpres, tapi mau menjadi penyelamat bangsa dan negara ini. Iya. Karena apa? KPU gagal, negara gagal, ya kan? Pokoknya masyarakatnya sedang sakit kali ya? Negara mental rusak, pemimpin disogok, pejabat mentalnya juga rusak, pejabat KPU bisa dibeli dan sebagainya, sehingga negara ini menuju gagal. Terus beliau sebetulnya lebih mencerminkan seseorang yang mungkin setengah percaya ini gagal dan saya sebagai penyelamat, ya nggak bisa lagi ini. Nah, tapi mungkin konteks apa yang ada di dalam niat baik Pak Prabowo ini sebetulnya tidak nyambung dengan situasi politik dan psikologi sosial masyarakat, bahwa masyarakat sekarang ini justru perlu penyelamat yang memang ingin melakukan suatu agenda yang kemudian agenda itu ya bisa dinikmati dan orang-orang yang pernah memberikan sedikit banyak kontribusi dalam soal-soal seperti itu. Sebab kalau ini terus dikembangkan sebagai penyelamat ini bagi saya malah kontraproduktif, karena tadi yang diperlukan sekarang sebagai seorang calon presiden yang ingin berbakti kepada bangsa dan rakyatnya itu kan tidak cuma sekarang saja. Ya. Partai Gerindra itu didirikan sampai kiamat nanti. Terus kalau sekarang ini kemudian cuma belum menang saja tidak ada apa-apa. Tapi jangan kemudian ada ungkapan-ungkapan yang membuat orang gentar. Yang I will never surrender. Saya tidak akan pernah menyerah. Ya ini baru awal dari suatu perlawanan atau perjuangan. Ya. Bahwa ini Pak Prabowo ini menggambarkan negara sudah begitu mau runtuh ini. Padahal negara kita dalam psikologi sosial masyarakat itu negara yang sebetulnya dipuja-puja oleh orang-orang asing ya. Orang dalam arti bukan dipuja-puja dalam kondisi yang sehat sebetulnya. dalam arti pemilunya, pilkadanya yang sudah beratus-ratus kali ini. Jadi ini tidak nyambung sebetulnya. Oleh karena itu lebih baik kalau kembali kepada fokus seperti Mas Refli katakan, ini fakta saya seperti ini. Ada saya bisa bukti membuktikan bahwa 4 juta lebih suara itu dicurangi. Ini buktinya. Itu lebih hebat. Baik, Mas Kris, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Mas Refli jangan kemana-mana.